Baik Sobat Bansos, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berapa saja jumlah bantuan yang didapatkan oleh KPM PKH. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu hak dari KPM PKH itu adalah mendapatkan bantuan sosial. Nah, di video kali ini kita fokus ke jumlah bantuan sosial yang didapatkan oleh masing-masing KPM PKH. Nah, tentu jumlah bantuan yang didapatkan oleh KPM berbeda-beda tergantung beban yang dimiliki oleh keluarga gitu, atau tergantung dengan komponen ataupun kategori yang dimiliki oleh keluarga. Oke, pertama kita mulai dari ibu hamil dulu. Nah, untuk ibu hamil itu mendapatkan bantuan senilai 3 juta dalam setahun atau 3 juta per tahunnya. Kemudian untuk anak usia dini itu mendapatkan bantuan senilai 3 juta juga, 3 juta per tahun. Nah, anak usia dini ini adalah anak yang usia 0 sampai 6 tahun atau anak yang belum sekolah. Kemudian untuk anak SD itu mendapatkan bantuan senilai 900.000 per tahun. Untuk anak SMP 1.500.000 per tahun. Untuk anak SMA 2 juta per tahun. Dan juga untuk penyandang disabilitas itu mendapatkan 2.400.000 per tahun. Begitupun dengan lansia juga mendapatkan nominal yang sama dengan penyandang disabilitas, yaitu 2.400.000 per tahun. Nah, bagaimana perhitungannya? Itu yang pertama, ibu hamil itu dibatasi maksimal 2 kali kehamilan di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya hamil yang ke-10, maka tidak dihitung lagi ke indeks bantuan PKH. Ini tujuannya juga untuk mensukseskan program keluarga berencana. Nah, untuk anak usia dini itu juga dibatasi maksimal 2 anak gitu, yang bisa dihitung dapat bantuan PKH. Nah, untuk lansia itu dia bisa terhitung dapat PKH itu usianya minimal 70 tahun ke atas. Nah, sedangkan penyandang disabilitas itu bisa dihitung dapat PKH jika ia mengalami disabilitas berat. Untuk disabilitas berat ini akan dibahas di sesi lain. Itu, dan juga untuk lansia dan penyandang disabilitas itu maksimal 1 orang di dalam keluarga. Misal di keluarga itu ada lansia 2, misalkan bapak sama ibunya masih hidup, maka yang dihitung itu cuma 1 gitu. Itu. Jadi tinggal dihitung saja. Nah, karena sekarang ini lagi COVID, bantuan yang diberikan pun agak berbeda penyalurannya. Kalau normalnya itu setahun 4 kali. Sekarang bantuannya diberikan setahun itu setiap bulan. Jadi kalau setiap bulan maka tinggal dibagikan saja. Nah, sekarang kita coba hitung berapa bantuan yang didapatkan KPM PKH setiap bulannya. Untuk ibu hamil 3 juta dibagi 12. Nah, 250.000 setiap bulan. Begitupun dengan yang punya anak usia dini juga 250.000 setiap bulan. Nah, untuk anak SD 900.000 dibagi 12.
75.000 setiap bulannya. Kemudian untuk anak SMP 1.500.000 dibagi 12 itu 125.000 setiap bulan. Nah, untuk anak SMA 2 juta dibagi 12 166.000 setiap bulan. Nah, untuk penyandang disabilitas dan lansia karena dapatnya 2.400.000, maka setiap bulannya mendapatkan bantuan senilai 200.000. Nah, mungkin sobat bansos di sini ada yang bertanya, kenapa kok yang ibu hamil dan anak usia dini itu dapatnya besar banget, 3 juta setiap tahun, sedangkan anak SMA, anak SMP itu dapatnya sedikit gitu. Gini, jadi salah satu tujuan dari PKH ini adalah untuk bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan sehat, dan juga bisa menjadi anak yang cerdas gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan itu semua, maka gizinya harus terpenuhi sejak dari dalam kandungan gitu. Nah, kenapa bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini lebih besar? Karena uangnya tersebut diperuntukkan untuk membeli makanan yang bergizi, misalnya untuk beli ikan, beli buah-buahan, beli sayur, dan lain-lain. Nah, lantas bagaimana kalau bantuan yang didapatkan tak sesuai dengan indeks bantuan PKH? Misal, di dalam keluarga ada anak SD dan ibu hamil, tapi bantuan yang didapatkan hanya terhitung anak SD saja, atau 75.000 per bulan gitu. Nah, jadi ini salah satu penyebabnya adalah si pengurus KPM tersebut tidak melapor ke pendamping gitu. Jadi karena tidak melapor, pendampingnya juga tidak memutakhirkan datanya gitu. Jadi setiap ada perubahan, misal ada ibu hamil, melahirkan gitu, kemudian ada anaknya masuk SMA, segeralah cepat untuk melapor ke pendamping agar pendamping bisa memutakhirkan datanya dan agar bantuan yang didapatkan juga sesuai dengan indeks bantuan yang sebenarnya gitu. Jadi begitu ya. Kemudian duit PKH ini bisa digunakan untuk apa saja akan dibahas di video lain. Untuk itu jangan lupa saksikan video-video yang lain juga dari Sobat Bansos, dan juga kalau sekiranya informasi yang disampaikan ini bermanfaat, bisa untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.